Beredar ini foto Anda menjadi imam sholat. Ini Mas. Betul itu tanggal 28 Juli? Itu tidak, itu lebih awal. Lebih awal justru? Tidak salah mungkin itu 21 malah. Seminggu sebelumnya? Seminggu sebelumnya. Tapi ini pertemuan setelah diskusi soal Capres-Cawapres? Iya, ini betul. Ini sebuah sore hari. Jadi saya berdiskusi di foto ini di Kertanegara. Ini sedang sholat maghrib. Ada Mas Sandi itu? Jadi rupanya diposting oleh salah satu orang yang bertugas di rumahnya Pak Prabowo. Dia memposting di sosmed lalu jadi berita. Okay. Dan jadi begini, itu pertemuan sore hari. Dalam pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan yang mungkin yang terakhir, yang ketiga kalinya. Jadi Pak Anies, apakah Pak Anies bersedia untuk menjadi calon wakil? Dan saya sampaikan, Pak Prabowo ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena ada 260-an juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Yang kedua, saya sampaikan bahwa tugas di Jakarta besar dan beliau sering menyampaikan, mengingatkan saya, Pak Gub, yang penting legacy, bukan posisi. Jadi saya sampaikan Pak Prabowo, pesan itu yang saya pegang. Okay. Dan Pak Prabowo menyampaikan, baik kalau begitu. Kalau seperti itu, dan beliau mengatakan, saya menghormati, saya menghargai, dan saya apresiasi. Satu hal yang saat ini perlu saya garis bawahi, bahwa Bapak Prabowo ini sangat siap, sangat terbuka menerima pandangan yang berbeda. Okay. Dan ketika saya sampaikan posisi saya seperti ini, jutaan orang dulu bekerja, mendoakan, tidak mungkin bagi saya meninggalkan mereka. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo? Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu selalu dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak. Saya tentu tidak akan bertanya apakah itu etik atau tidak, sebab itu tidak fair bagi Anda. Tetapi saya ingin bertanya bahwa ketika Anda pada detik terakhir tadi mengajak Pak Anies maju sebagai calon gubernur, porsi yang seharusnya adalah Anda di situ. Apakah waktu itu ada semacam perjanjian atau kesepakatan atau apapun namanya bahwa ini untuk gubernur, tetapi Anda harus tahu bahwa Pak Prabowo punya rencana besar menjadi calon presiden Republik Indonesia, dan kemudian ketika itu sudah sampai saat itu, Anda berdua, baik Pak Sandi maupun Pak Anies, harus memahami itu. Karena yang beredar di publik itu kan ada juga tuh potongan video. Ya. Bagaimana pengakuan Pak Anies mengatakan selama Pak Prabowo dia tidak akan pernah berpikir untuk jadi presiden karena dia tahu Pak Prabowo akan maju sebagai calon presiden. Terus kemudian ada mengatakan itu dalam konteks 5 tahun lalu dan seterusnya. Saya jujur saja sebenarnya agak bingung untuk membaca konteks itu. Tapi ketika Anda mengajaknya, apakah ada kesepakatan itu atau ada perjanjian itu baik tertulis maupun tidak tertulis? Tertulis, dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon. Karena dia yang mendraft dan dia yang nulis tangan itu. Oh gitu? Ya, dan
menurut saya Bang Akbar bisa mengundang dia. Karena dia yang pasti ingat lah, karena dia yang menulis. Yang kita tanda tangani bertiga. Saya akan undang Mas Fadlizon sahabat saya karena memang sudah janjian. tapi kalau boleh Gak tahu dia berani nggak ngomong tentang itu. Tapi rasanya lebih pas dia yang menyampaikan karena dia yang terus terang waktu itu sempat ada kebuntuan. Oke. Dan sosok Fadlizon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari tiga kubu itu. Waktu itu kan ada saya, ada Pak Prabowo dan ada Pak Anies. Dan dia yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri. saya akan mengundang Pak Fadlizon. Tapi kalau boleh tahu kira-kira seperti apa? Apakah seperti yang saya bayangkan tadi, saya sampaikan tadi atau gimana? Detailnya nanti Pak Fadli, tapi memang ada beberapa poin dan ini cukup menurut saya cukup detail apa yang disepakati dan termasuk juga berkaitan dengan karena itu kan di awal dari koalisi dan di awal daripada penentuan paslon kan. Jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan. Jadi saat itu saya sendiri nggak megang itu kopinya kalau nggak salah ada di berangkasnya Pak Fadli atau Pak Prabowo. Wow, kita nggak pernah tahu cerita ini. Iya, ada itu dan menurut saya waktu itu memang waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Jadi logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Jadi ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu, yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oke. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Ya oke. Ini jadi menarik karena akhirnya ujungnya nantinya kita akan berbicara seperti yang kita bahas tadi adalah bagaimana peluangnya Pak Anies. Karena tampaknya begitu banyak hal yang tampaknya harus dijelaskan oleh beliau. Saya mengundang timnya ke sini. Pak Anies belum jawab apa undangan saya, tapi timnya akan hadir di sini. Nah, kalau begitu ceritanya, sebelum saya pindah ke Rio yang ada di Bengkulu, bagaimana Pak Erwin Aksa bisa melihat ini? Ujungnya kira-kira bagaimana nih antara komunikasi politik Golkar dengan Nasdem dari kunjungan itu kemarin menyangkut dengan posisi Anies sebagai calon presidennya Nasdem? Ya bagi Golkar kan sebenarnya tadi kita sudah punya chapter. Chapter sudah dibangun oleh Pak Erlangga, Pak Zul dan P3 ya kan. Jadi sudah ada platformnya, sudah ada visi misinya sudah ada. Jadi sudah jelas juga di situ Partai Golkar mengatakan hanya mencalonkan anggotanya. Kemudian di Rapimnas diperkuat lagi, mandatnya diberikan kepada ketua umum. Yaitu, waktu itu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu terakhir ini beredar di berbagai media sosial, bahkan di media elektronik ya, ketika untuk pertama kalinya Pak Sandiaga Uno sebagai mantan Wakil Gubernur DKI dari Pak Anies Rashid Baswedan mengungkap tentang ada perjanjian
antara Pak Anies Rashid Baswedan dengan Pak Prabowo pada mungkin sekitar tahun 2017 yang lalu ketika beliau dicalonkan sebagai Gubernur DKI, Pak Anies nama ini oleh Gerindra dan PKS waktu itu, yang kemudian dimenangkan oleh Anies yang berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Ketika kini Pak Anies dicalonkan sebagai capres oleh Partai Nasdem, calon bakal presiden oleh Partai Nasdem, yang kemudian sekarang ini sudah didukung oleh Partai Demokrat dan PKS. Beberapa waktu yang sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sandiaga Uno mengungkapkan untuk pertama kalinya tentang ada perjanjian yang sebetulnya perjanjian politik yang sebetulnya juga tidak diungkap secara terang benderang oleh Pak Sandiaga, bahkan di podcastnya Akbar Faisal ya, yang kemudian isi perjanjian lebih detail itu tidak diungkap oleh Pak Sandiaga, dan Pak Sandiaga mempersilahkan Pak Faisal Akbar untuk mewawancarai Dr. Fadli John, karena menurutnya Dr. Fadli Johnnya yang kemudian membuat semacam konsep perjanjian, dan kemungkinan konsep itu masih disimpan di berangkasnya Fadli John. Walaupun demikian sampai hari ini Faisal Akbar belum melakukan wawancara dengan Fadli John, mungkin karena Pak Fadli Johnnya masih sibuk dan sebagainya. Itu boleh dianggap sebagai perjanjian politik antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Saudara, kemudian berapa waktu terakhir ini, sekitar 2-3 hari terakhir ini juga kemudian Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ya, itu membuka juga bahwa ada ketika Pak Sandiaga dan Pak Anies Baswedan berpasangan calon sebagai cagup dan sebagai calon wakil gubernurnya Pak Sandiaga sebagai calon wakil gubernur, dan Pak Anies sebagai calon gubernur DKI pada saat itu mengungkap juga bahwa ada pinjam meminjam. Jadi diduga menurut dia masih dugaan juga, sebetulnya tidak juga pasti, tetapi masih kira-kira gitu ya dari bahasa yang kita bisa tangkap dari wawancara itu. Dan sebentar nanti kita lampirkan wawancara dan video kita ini, wawancara dengan Edwin maupun sebagian dari wawancara Pak Erwin Aksa maupun yang terakhir kemudian awal dari Pak Sandiaga Uno, sebagian dari wawancara dengan Faisal Akbar itu, dan dua-duanya di podcastnya Faisal Akbar, bahwa ada pinjam meminjam, Pak Sandiaga meminjamkan uang 50 miliar, kira-kira sekitar 50 miliar katanya. Jadi belum pasti juga, cuma karena perkiraan semua. Tapi kalau soal perjanjian utang piutang itu kan soal pribadi ya, soal yang tidak bisa dibergeningkan dengan misalnya Pak Anies karena hari ini berseberangan dengan Pak Prabowo. Pak Anies bersedia dicalonkan sebagai capres yang akan menjadi rival rivalnya Pak Prabowo kalau Prabowo itu misalnya mendapatkan tiket sebagai capres, karena baru Pak Anies yang boleh dapat dikatakan pasti mendapatkan tiket capres itu dari seluruh capres yang digadang-gadang disebut-sebut di berbagai media maupun di opini publik hari-hari ini. Nah, karena itu kemudian banyak menimbulkan komentar ya, baik itu perjanjian dengan Prabowo, perjanjian bersifat politik itu ketika Pak Anies dicalonkan sebagai calon gubernur, banyak dikomentari oleh masyarakat atau netizen di berbagai media sosial, terutama di Twitter. Ada yang menganggap Pak Anies tidak komit, ada yang mengatakan itu kan perjanjian itu pada yang lalu, bukan berlaku untuk Pilpres kali ini gitu. Dan yang lalu kan itu semua bermula dari kita ketahui dari wawancara Najwa Shihab 4 tahun yang lalu dengan Pak Anies Rashid Baswedan sekitar pada pemilu 2019. Waktu itu Anies Baswedan baru memang dengan Pak Sandiaga Uno baru tahap 1 tahunan lah menjadi gubernur dan wakil gubernur, yang kemudian Pak Sandiaga Uno meninggalkan Pak Anies untuk memilih posisi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, semua akan terungkap dan akan kita juga buat muatkan screenshot
shot dari baik itu dia diwawancara oleh Najwa Shihab terhadap Pak Anies kurang lebih 4 tahun yang lalu, maupun kemudian Sandiaga dengan Pak Faisal Akbar, demikian juga Pak Edwin Aksa dengan Faisal Akbar. Nah, biarlah masyarakat yang menilai. Dua wawancara terakhir ini baik Sandiaga maupun Edwin Aksa kita tidak tahu tujuannya, tetapi yang pasti bahwa itu tujuan politis. Setidaknya itu akan membangun opini, seakan-akan menggiring opini bahwa seakan-akan inilah potret Pak Anies yang pertama dianggap tidak komit, yang kedua juga dianggap bahwa yang sebetulnya yang kedua ini secara etis sebetulnya tidak bagus, karena itu kan soal pinjam meminjam, apakah sudah diganti atau tidak hanya Sandiaga dengan Pak Anies yang tahu. Bagaimana modelnya kita tidak tahu, karena memang Pak Erwin juga tidak tegas. Lebih banyak kemungkinan kira-kira daripada kepastiannya. Tapi apa tujuan? Akhirnya saya kira itu upaya untuk mereduksi pamor Pak Anies yang hari-hari ini mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat setelah dicapreskan oleh Nasdem, kemudian didukung oleh Demokrat dan PKS. Nah, saudara sekalian, kira-kira itulah ininya, dan kadang-kadang kita juga risih cara berpolitik kita dengan cara seperti itu. Atau biarlah kita menilai apakah kalaupun terjadi perjanjian politik antara Pak Prabowo dan Pak Anies, apakah itu berlaku juga pada 2023 ini, pada pemilu 2024 nanti, ataukah memang itu batasnya pada pemilu 2019 yang lalu. Nah, dan Pak Anies sudah menuntaskan seluruh kerja satu periode di DKI, sementara Pak Sandiaga Uno meninggalkan Pak Anies dan dia mau menjadi cawapresnya, dia hanya bertugas kurang lebih 1 tahun di DKI. Nah, siapa yang di mata publik, karena ini sudah prosesnya politik, baik yang diungkap oleh Erwin maupun Pak Sandiaga, maupun pernyataan Pak Anies pada 4 tahun yang lalu ketika diwawancara oleh Najwa Shihab, itu siapa yang sebetulnya yang kira-kira kata hianat sih sebetulnya tidak pas itu ya, atau kurang etis di dalam berpolitik. Apakah Pak Sandiaga yang kemudian meninggalkan janji-janjinya kepada rakyat DKI, atau Pak Anies yang diduga bahwa ada komitmen bahwa Pak Anies tidak akan dicalonkan tidak akan maju sebagai capres di 2024, ataukah pada tahun yang dimaksud itu pada pemilu 2019 yang lalu itu. Kemudian sekarang Erwin mengungkap itu dengan sengaja, tujuannya untuk mendelegitimasi atau membuat sesuatu, memberi pesan kepada publik bahwa ada seperti ini loh keadaannya tentang Anies itu, dan itu pasti juga bersifat politis ujung-ujungnya. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, itu pengantar kita, dan saya kira ini di pengantar ini kita akan inikan terakhir dari penjelasan kita ini, dan kita akan munculkan secara runtun dari wawancara Najwa Shihab terhadap Pak Anies, kemudian Pak Sandiaga dan Faisal Akbar, kemudian terakhir Faisal Akbar dengan Erwin Aksa, biar kemudian setelah itu kita lanjut dengan penjelasan kita ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian atas perhatian Anda, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.